يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ini adalah sebuah catatan kecil tentang pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Ibnul Amin. Beliau Kiai Haji Mahfuz Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Beliau merupakan putra pertama dari 9 bersaudara pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pemangkih pada hari Selasa tanggal 23 Rajab 1332 Hijriah. Beliau pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang religius. Sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah ulama yang berpengaruh dan dikenal mempunyai ilmu agama yang dalam. Dalam usia 6 tahun, beliau sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung oleh orang tua beliau. Pendidikan formal beliau yaitu ditempuh di Folk School selama 3 tahun di desa Pemangkih, yang kemudian dilanjutkan ke Kerfok School selama 2 tahun di desa Benua Kupang. Untuk selanjutnya beliau menempuh pendidikan non-formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri. Dan beliau juga mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Muda Haji Hasbullah bin Haji Abdurrahim di dekat Masjid Jami' Pemangkih. Selain itu, beliau juga belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Bayanan dan Tuan Guru Haji Mukhtar di Desa Negara. Pada tahun 1938, saat beliau berusia 24 tahun, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, seraya memperdalam ilmu pengetahuan. Guru beliau selama di Bekah Al-Mukarramah adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Abu Bakar bin Sulaiman, Syekh Al-Alamah Abdul Qadir Al-Mandili, Syekh Al-Alamah Anang Sya'rani, Syekh Abdurrahim Kelantan, Syekh Muhammad Nuh Kelantan, Syekh Muhammad Ayat bin Idris Al-Buguri, Syekh Abdul Khalik Perak Malaysia, Syekh Kiai Haji Abdul Jalil Al-Maqdisi, Asy-Syaidil Alawi bin Asy-Syaid Abbas Al-Maliki, Syed Amin Qutubi, Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, dan Syekh Mukhtar Ampenan. Selama 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941, beliau telah tiba di kampung kelahirannya. Sejak saat itulah, beliau mulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, hingga pada saatnya, pada tahun 1958, cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pemangkih. Lembaran demi lembaran kitab kuning kini mulai dibacakan dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975, beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang solehah. Beliau Kiai Haji Mahfuz Amin adalah sosok manusia yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masa pendidikan maupun dalam masa menyebarkan ilmu pengetahuan. Di samping kiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha untuk mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum, yakni sekolah rakyat, pada tahun 1951. Kepada para kadernya, beliau berpesan agar hidup untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi yang istimewa, istiqomah, disiplin, tawadu, dan mempunyai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi. Bicara masalah dunia saja beliau mengantuk. Sedangkan untuk kepentingan keagama, tidak segan-segan beliau korbankan kepentingan pribadi beliau. Beliau tebang kebun cengkeh milik pribadi demi pembangunan pondok pesantren. Bahkan selama hidupnya, beliau tidak pernah mempunyai kendaraan pribadi. Demikianlah, hari demi hari, lembaran hidupnya dihabiskan untuk li'a'la kalimatillah hingga usia senja.
sampai pada saatnya. Pada hari Minggu pukul 8.45 WITA, tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah tak kuasa untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan. Terlalu manis kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala. Ayahanda Kiai Haji Mukhtar lahir di Desa Mundar pada hari Jumat bersamaan waktunya saat khatib berkhutbah di masjid, yakni pada tanggal 15 Ramadan 1361 Hijriah, bertepatan pada tanggal 29 September 1942. Orang tua beliau adalah Ayahanda Salman dan ibunda beliau adalah Hajah Andaluh. Saudara-saudara beliau adalah Hajah Taibah, Siti Sahrah, Hajah Salhah, dan Soadah. Pendidikan dasar beliau dimulai di sekolah rakyat selama 6 tahun di Desa Mundar, dan beliau tamat pada tahun 1956. Yang selanjutnya diteruskan ke Sekolah Menengah Islam Hidayatullah di Martapura selama 6 bulan. Setelah itu beliau belajar di Sekolah Diniyah Islamiyah di Kota Brabai. Selanjutnya pada tahun 1958, beliau mulai mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin di bawah pengajaran dan pembinaan langsung oleh pendiri dan pengasuh pondok, yakni Kiai Haji Mahfuz Amin. Beliau termasuk santri angkatan pertama dan tercatat sebagai pendaftar ketiga dari 9 santri pertama pesantren ini. Setelah belajar sekitar 9 bulan di pondok, beliau telah dipercaya untuk menjadi guru sekaligus orang kepercayaan Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin. Beliau dididik secara khusus dan intensif, sehingga kitab yang seyogianya dipelajari selama 6 bulan, beliau bisa tamatkan hanya dalam waktu 15 hari saja. Pada tahun 1975, beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu di sana. Beliau belajar dengan cara mengikuti halaqah yang ada di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, guna memperdalam ilmu hadis. Beliau juga mendatangi guru-guru secara khusus di rumah-rumah hingga memperoleh ijazah kitab hingga tahun 1976. Satu dari sekian banyak guru beliau di Mekah Al-Mukarramah, yakni Syekh Ismail. Pada tahun 1968 sampai 1969, beliau diamanahkan oleh Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin untuk memperdalam ilmu hadis dan tafsir di Martapura dengan seorang ulama yang terkemuka, yaitu Kiai Haji Anang Sya'rani. Sehingga sejak tahun 1976, beliau telah dipercaya untuk memegang tanggung jawab di Pondok Pesantren Ibnul Amin, baik putra maupun putri. Adapun beberapa gagasan beliau dalam rangka pengembangan Pondok Pesantren Ibnul Amin, diantaranya adalah menyempurnakan kalender pendidikan, meningkatkan amaliyah para santri dalam proses penempaan mental spiritual mereka, mengkondisikan komplek pondok yang bebas rokok, pelaksanaan program Darul Lughah, Ar-Rabiyah, dan Basic English Program untuk meningkatkan kemampuan santri dalam bidang bahasa asing, pengembangan program tahfizul Quran, mendirikan yayasan gotong royong muhajirin, dan sekarang telah mempunyai beberapa lembaga, diantaranya adalah Panti Asuhan, SDIT, SMPIT, SMAIT, serta Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Di samping menjalankan tugas pokok memimpin pesantren, beliau juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
dan dakwah melalui majelis taklim, memberikan masukan yang berhubungan dengan berbagai masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Beliau juga membina dan mengembangkan hubungan baik dengan semua pihak, baik lembaga swasta maupun pemerintah, dengan tetap memegang prinsip independensi. Secara moral, beliau mendukung berbagai aktivitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, namun secara kelembagaan tetap dalam posisi yang netral. Di kalangan santrinya, beliau dikenal aspiratif dan sosok pemimpin yang cerdas dan sabar. Sebagai bukti keberhasilan selama kepemimpinan beliau, banyak pihak yang telah memberikan pengakuan dalam bentuk penghargaan dengan dianugerahkannya Satya Lencana Wirakarya dari Presiden B.J. Habibie pada tanggal 1 Juli 1999. Penghargaan dalam pertanian atas prakarsa dan prestasi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Desember 2004. Banyak sudah yang beliau telah lakukan, tapi masih banyak lagi yang ingin beliau kerjakan dalam hal memajukan Islam melalui pondok yang beliau pimpin ini. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan beliau tetap tegar dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.